Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pembelajaran nanti, anak-anak akan diberikan materi yaitu tentang kitab-kitab Allah dan Nabi pembawa risalahnya. Kemudian menunjukkan sikap teguh, pendirian dan amanah. Kemudian memahami makna iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta Nabi yang membawa risalahnya. Dalam pelajaran ini nanti kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan mengenal kitab Allah dan meyakini adanya kitab-kitab Allah. Tahukah kalian kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi? Kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab tersebut harus kita percayai karena sebagai salah satu rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Mari kita mengenal salah satu kitab Allah yaitu Taurat. Kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian kitab yang kedua adalah Zabur. Zabur artinya tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berbahasa Yunani. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur.
Berikutnya adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Turunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Al-Quran di sini adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan setelah Al-Quran sudah tidak ada kitab yang turun dari Allah. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Nah, anak-anak, kita harus mempercayai adanya keempat kitab tersebut karena merupakan salah satu rukun iman. Jika tidak percaya adanya kitab tersebut, maka kita sudah dikatakan murtad atau keluar dari agama Islam. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya sebagai rahmat dan hidayah bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzina anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah. Kitab Allah diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam surat Al-Hadid Allah juga berfirman, laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Jadi firman Allah sudah menjelaskan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai pedoman hidup agar bisa hidup di dunia dengan bahagia dan di akhirat dengan selamat. Dan dalam kitab tersebut juga diajarkan manusia agar berlaku adil. Nah, setelah kita mengetahui kitab-kitab Allah, maka kita wajib untuk meyakini kitab-kitab tersebut. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk
bagi umat manusia. Maka kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya yaitu mempercayai adanya 4 kitab Allah. Kemudian kita juga wajib mempercayai bahwa seluruh kitab Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga wajib membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Kemudian kita juga wajib mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Itu adalah kewajiban kita setelah kita meyakini, mempercayai bahwa kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk, dan kita wajib untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab tersebut dan meyakini bahwa kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anak, untuk perjumpaan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.